Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap pengurus masjid Jami Jannatin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah sekalian, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sering kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa ini sering kita baca dalam setiap ba'da salat kita, yaitu apa? Di antaranya Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, berilah saya kemudahan pada saat-saat sakratul maut atau terpisahnya daripada ruh dan jasad dari tubuh kita, karena ini akan kita alami semuanya. Kapan dan di mana kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendapatkan, dimudahkan saat-saat kita sakratul maut, dan dijauhkan kita daripada azab kubur dan siksa kubur yang ini pasti akan terjadi terhadap diri kita, karena kita akan mengalami yang namanya kematian, di mana ada 4 yang dapat menjauhkan kita daripada azab kubur dan juga memudahkan kita pada saat-saat sakratul maut. Yang saat sakratul maut ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya yang bernama Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Bagaikan 300 kali tusukan pedang pada saat orang menghadapi sakratul maut. Maka bagi orang yang memandikan jenazah itu, dia tidak boleh kasar terhadap jenazah itu, karena dia baru saja mengalami yang sakitnya luar biasa. Itu diceritakan di dalam kitab Daqail Akhbar. Secara singkat, bagaimana saat kita ingin dimudahkan saat-saat sakratul maut dan dimudahkan, dijauhkan daripada azab kubur. Man ayyan juwa minal azabi qabrin li arba'in. Barang siapa yang ingin dimudahkan saat sakratul maut dan juga dijauhkan daripada azab kubur, yang pertama adalah as-shalah. Salat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali wanita yang mungkin setiap bulannya adanya datang bulan atau haid. Namun bagi laki-laki, bila dia sudah balik, tidak ada kata untuk dia meninggalkan sholat, baik dalam kondisi apa saja. Dia tidak bisa berdiri, disuruh duduk. Dia tidak bisa duduk, disuruh berbaring. Dia tidak bisa berbaring, disuruh pakai bahasa isyarat. Namun kalau sudah tidak bisa pakai bahasa isyarat, ya disolatkan bersama.
Ini yang menjadi renungan. Kenapa? Karena sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa orang sakit, boleh dia tidak puasa. Kalau dia dalam perjalanan jauh melebihi daripada 90 km, boleh mereka tidak puasa. Disebut dengan musafir. Umpamanya dia mengadakan perjalanan menuju sampai 90 km, boleh dia tidak puasa. Tapi kalau sholat tidak bisa. Dalam perjalanan Allah berikan kemudahan, yaitu apa? Dengan adanya sholat jamaah, sholat yang digabungkan dari satu waktu bisa menjadi dua waktu, zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur. Sholat zuhur boleh dilakukan di waktu asar, sholat asar boleh dilakukan di waktu zuhur. Ada yang disebut dengan jamak takdim dan juga ada yang disebut dengan jamak takhir. Inilah renungan. Maka bagaimana supaya kita dimudahkan saat-saat sakratul maut, dijauhkan daripada azab kubur? Jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Ini yang menjadi renungan. Terkadang kita sudah adanya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang disampaikan oleh muadzin, dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita abaikan begitu saja panggilan yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan daripada mata terhadap kita, anggota tubuh kepada kita. Telah memanggilnya tentunya bagi kita, bagi seorang mukmin, tentunya mereka, dia tidak akan lengah daripada panggilan tersebut. Dia akan dengan segera. Kenapa? Karena orang dengan segera melakukan daripada ibadah sholat, dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Jika engkau sholat, maka Allah berikan hayya 'alal falah, akan memberikan kemenangan, akan memberikan kesuksesan dalam hal bisnis, dalam hal dagang, dalam hal berumah tangga, dalam hal jabatan dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita dengan doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga dan kunci surga beliau yang memegangnya, masih berharap ketemu dengan Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan ini? Karena di bulan suci Ramadan, yaitu Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan. Apa arti hudan? Petunjuk, aturan, tata cara dalam kehidupan kita. Jika kita ingin selamat dunia wal akhirah, kembali kepada Al-Quran. Jika kita ingin bisnis kita lancar, berkah, kembali kepada Al-Quran. Apabila jabatan kita ingin berkah, kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
Inilah renungan buat kita. Maka dari itu, kita yang dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, janganlah kita sia-siakan untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan dengan daripada doa yang beliau baca. Maka kita yang dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini, janganlah kita sia-siakan kita untuk mengisi amaliyah Ramadan, termasuk daripada sholat yang wajib maupun yang sunnah. Nilai pahala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, amalan yang sunnah Allah berikan nilai pahala yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, kezaliman, kemaksiatan, berbuat dosanya kita, bila di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan daripada kemaksiatan itu dosa-dosa kita. Makanya kita beruntung bertemu di bulan suci Ramadan ini. Kenapa Allah masih panjangkan umur kita? Kalau kita mau menengok ke belakang, berapa banyak mungkin saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang Ramadan kemarin mereka masih tarawih bersama dengan kita, masih buka berpuasa dengan kita. Namun Ramadan tahun ini berapa banyak yang sudah meninggalkan kita. Inilah renungan. Dan bisa jadi malam Ramadan ini adalah malam Ramadan terakhir buat kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita. Siapa yang bisa menjamin nanti malam kita masih hidup, besok pagi kita masih bisa berpuasa? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, oleh karena itu, selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, selagi kita dipertemukan daripada bulan suci Ramadan tahun ini, janganlah kita sia-siakan. Untuk apa? Agar pada saat-saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dengan amaliyah Ramadan kita, agar kita dijauhkan daripada azab dan siksa kubur. Inilah renungan. Kenapa? Apakah siksa kubur itu ada? Itu ada. Kita lihat sejarah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pemakaman bagi yang sudah haji atau umroh tahu ada pemakaman baki namanya, yaitu di Madinah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pemakaman baki bersama sahabat Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, terhentilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti di dua pemakaman ini?" Rasulullah menjawab, "Wahai Sayyidina Abbas, seandainya engkau diperlihatkan oleh Allah dua pemakaman ini atau dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Bertanya Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, kenapa dua makam ini sedang disiksa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Sayyidina Abbas, bahwasanya dua makam ini yang lagi disiksa, yang satu mereka
puasanya, ibadahnya, hajinya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya persoalan bab daripada toharoh, yaitu apa? Bab persoalan buang air kecil yang mereka tidak bersih untuk membersihkannya saat buang air kecil tersebut. Karena kalau kita buang air kecil, Pak, itu kita tidak bersihkan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, sholat kita nggak diterima, wudhu kita nggak diterima. Termasuk haji kita dalam tawaf, itu kita harus punya yang namanya wudhu. Kalau kita tidak punya wudhu dan wudhu kita tidak sah, maka tawaf kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari melalui daripada mimbar Ramadan yang alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-12 kalau tidak salah ya. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dari sisa Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Bisa saja malam Ramadan ini malam Ramadan terakhir buat kita. Oleh karena itu, terus mari kita tingkatkan amaliyah Ramadan kita, termasuk sholat sunat tarawih. Karena sayang sholat sunat tarawih kalau kita tidak lakukan. Kenapa? Karena datangnya hanya setahun sekali. Di luar Ramadan tidak ada sholat sunat tarawih, kecuali hanya yang ditentukan oleh Allah, yaitu berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan daripada azab kubur, kita dimudahkan daripada saat-saat sakratul maut. Janganlah kita tinggalkan daripada yaitu as-shalah, yaitu daripada sholat untuk menuju pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diri kita, kita ajak daripada istri kita, anak-anak kita, karena itu pun bagian yang dapat memasukkan daripada ke surganya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam waktu yang singkat ini agar amaliyah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.